Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini? Dan dari mana saja asalnya? Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kalau kita ngomongin pasar tradisional di Cimahi, pasti kebayang suasana dingin pagi-pagi buta. Udara masih berkabut, jalanan basah sisa hujan semalam, dan pedagang sayur sudah siap buka lapak sejak subuh. Nah, di antara pedagang itu, ada satu orang yang namanya sering disebut-sebut orang, Pak Darto. Pak Darto ini dulunya cuma pedagang sayur kecil. Lapaknya nggak seberapa, paling cuma terpal biru yang digelar seadanya. Isi dagangannya sayur-sayur kampung yang ia beli dari petani atau tengkulak. Sementara pedagang lain bisa teriak-teriak nawarin sayur segar, dagangan Pak Darto sering sepi. Kadang baru laku kalau siang menjelang sore. Itu pun harganya sudah ditawar habis-habisan. Hidup Pak Darto bisa dibilang pas-pasan banget. Ia tinggal di rumah sederhana, bahkan cenderung reyot di pinggiran Cimahi. Istrinya, Bu Sari, orangnya sabar. Tapi sejak beberapa tahun belakangan sering sakit-sakitan. Kadang nggak kuat berdiri lama, apalagi bantuin suaminya di pasar. Jadi semua beban kerja ya ditanggung sendiri sama Pak Darto. Masalah makin berat waktu Bu Sari hamil anak pertama mereka. Bukannya bahagia, Pak Darto malah makin pusing mikirin biaya persalinan. Utang ke warung tetangga numpuk, cicilan ke rentenir juga macet. Bahkan ada malam di mana ia cuma bisa duduk bengong di teras rumah, ngerokok kretek murahan, sambil mikir gimana caranya besok bisa makan. Tetangga-tetangganya pada tahu kalau keluarga Pak Darto hidup serba susah. Ada yang kasihan, kadang ngasih lauk seadanya, tapi ada juga yang suka ngomong miring. Katanya hidup Pak Darto nggak bakal maju karena dia kurang pinter cari jalan. Nah, istilah jalan ini yang belakangan jadi pemicu segalanya. Satu malam, waktu Pak Darto pulang dari pasar, ada seorang kenalan lama yang tiba-tiba nyamperin. Orang ini dulu juga pedagang, tapi mendadak hidupnya berubah. Toko sayurnya laris manis, rumahnya bagus, istrinya tampil mewah penuh perhiasan. Namanya Pak Surya. Pak Surya bilang pelan, "Tok, kalau terus-terusan ngandelin keringet, kamu bakal sengsara terus. Ada cara lain. Tapi nggak semua orang berani." Pak Darto awalnya kaget. Maksudnya apa? Cara lain apa? Tapi kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Malam-malam berikutnya, ketika istrinya tidur, Pak Darto sering melamun lama. Ia merasa hidupnya buntu, jalannya tertutup. Lalu, mulailah muncul gosip di kalangan pedagang pasar. Katanya, di Cimahi ini ada orang pintar yang bisa bikin dagangan laris seketika. Caranya apa? Lewat pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa, melainkan yang dikenal dengan nama Kandang Bubrah. Pesugihan Kandang Bubrah ini bukan sembarang ilmu. Katanya orang yang ikut ritual ini, rumah tangganya bakal kelihatan berantakan. Kursi berbalik sendiri, perabot jatuh di malam hari. Tapi di balik itu, rezeki yang datang gak ada habisnya. Sayur sebanyak apapun akan selalu habis terjual. Duit ngalir deras dan hidup langsung berubah. Tapi, ada syarat besar yang bikin bulu kudut merinding. Tumbal bayi baru lahir. Entah itu anak sendiri atau anak orang lain yang baru dilahirkan.
Pak Darto sempat menganggap itu cuma gosip pasar. Masa iya zaman sekarang masih ada hal kayak gitu? Tapi anehnya, beberapa orang yang dulunya miskin mendadak kaya di pasar Cimahi memang beneran ada. Salah satunya Pak Surya tadi. Hari-hari berikutnya, beban hidup Pak Darto makin berat. Pusari hamil tua. Sebentar lagi melahirkan. Uang di kantongnya nggak sampai 50.000. Dagangannya sering busuk nggak laku. Sampai pada suatu malam, hujan deras mengguyur Cimahi. Pak Darto nggak bisa tidur. Ia keluar rumah, jalan kaki tanpa tujuan, sambil menunduk dan membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Jalanan sepi, hanya suara air menetes dari genteng-genteng rumah. Di tengah langkahnya, ia bertemu lagi dengan Pak Surya. Bedanya kali ini, Pak Surya nggak banyak basa-basi. Ia langsung bilang, "Tok, kalau kamu mau keluar dari semua kesulitan, aku bisa kenalin sama orang pintar itu. Tapi Tok, kamu harus siap bayar harga yang mahal." Malam itu, tanpa sadar, Pak Darto mengangguk. Ia nggak tahu kenapa, seolah ada dorongan kuat di dalam dirinya. Entah karena tekanan hidup, entah karena pikirannya yang sudah buntu, dan dari situlah, jalan Pak Darto menuju kegelapan mulai terbuka. Malam itu, setelah hujan deras yang gak berhenti sejak sore, Cimahi terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan licin, udara dingin menusuk tulang, dan lampu jalan berkelip-kelip seperti mau padam. Di tengah suasana itu, Pak Darto mengikuti langkah Pak Surya. Mereka jalan tanpa banyak bicara, melewati gang-gang sempit, sampai akhirnya berhenti di depan rumah tua yang hampir roboh. Rumah itu kelihatan sepi. Cat temboknya sudah mengelupas, atapnya bocor di sana-sini, tapi anehnya, dari celah jendela samar-samar terlihat cahaya merah seperti api kecil. Pak Surya menoleh ke Pak Darto, lalu berbisik, "Tok, kalau kamu beneran yakin, sekarang waktunya. Tapi, kalau nggak siap, mending balik." Pak Darto diam. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi lebih besar rasa putus asa. Bayangan istrinya yang sebentar lagi melahirkan, kebutuhan hidup yang gak ada habisnya, semua itu bikin dia maju terus. Ia mengangguk pelan. Pak Surya mengetuk pintu 3 kali. Pintu kayu itu berderit, terbuka sendiri. Dari dalam, tercium bau kemenyan yang kuat, bercampur bau tanah basah. Mereka masuk. Di dalam rumah itu, duduk seorang lelaki tua dengan rambut panjang beruban. Matanya sayu tapi tajam, wajahnya pucat, dan bajunya lusuh seperti jarang diganti. Lelaki itu dikenal dengan sebutan Mbah Karso. Orang-orang bilang Mbah Karso sudah berpuluh-puluh tahun hidup di pinggiran Cimahi. Jarang bergaul, tapi punya ilmu yang gak main-main. Tanpa basa-basi, Mbah Karso menatap Pak Darto. "Kowe sing arep nyuwun sugih?" "Inggih, Mbah." Mbah Karso tersenyum tipis. "Ilmu iki jenengi kandang bubrah. Omakmu bakal katon rusak, berantakan. Wong-wong bakal nganggep uripmu sengsara. Tapi asline rezekimu ora ana enteke. Ilmu ini namanya kandang bubrah. Rumahmu akan tampak rusak, berantakan. Orang-orang akan menganggap hidupmu sengsara. Tapi sebenarnya rezekimu tak akan ada habisnya." Pak Darto menelan ludah. Ia mencoba tenang tapi tubuhnya gemetar. Mbah Karso melanjutkan, "Sarate apa toh? Tumbal bayi anyar lair kudu ana. Iso anakmu dhewe, iso anak wong liya. Ning kudu bayi, nek ora, kowe sing bakal diganti. Syaratnya berat tok. Tumbal bayi baru lahir harus ada.
Bisa anakmu sendiri, bisa anak orang lain, tapi harus bayi. Kalau tidak, kamu yang akan diganti. Mendengar itu, wajah Pak Darto langsung pucat. Ia membayangkan bayi mungil, tidak berdosa, harus dikorbankan. Hatinya berontak, tapi pikirannya sudah gelap. Ia merasa nggak ada jalan lain. Setelah setuju, ritual pun dimulai. Mbah Karso menyalakan lilin merah di 4 sudut ruangan. Bau kemenyan makin pekat, sampai bikin kepala pening. Lalu ia menggambar lingkaran di lantai dengan bubuk hitam yang entah terbuat dari apa. Pak Darto diminta duduk di tengah lingkaran itu. Tangannya harus diikat dengan benang merah, sementara keningnya diolesi darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Suasana jadi makin mencekam. Dari luar rumah, suara serangga mendadak hilang. Anjing-anjing di kampung sekitar menggonggong panjang, seperti merasakan sesuatu. Mbah Karso mulai melantunkan mantra Jawa kuno. Suaranya serak, naik turun, kadang lirih, kadang keras. Lalu tiba-tiba angin dingin masuk lewat celah-celah rumah. Lilin bergoyang-goyang, bahkan hampir padam. Dari sudut ruangan muncul sosok besar. Hitam legam, tubuhnya bongkok, jalannya pincang. Matanya merah menyala, dan napasnya berat seperti sapi kelelahan. Sosok itu nggak jelas wajahnya, tapi auranya bikin bulu kuduk merinding. Pak Darto tertegun. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengucur deras. Tapi Mbah Karso hanya tersenyum. Iki sing bakal njogo uripmu. Iki sing bakal maringi rejeki. Sosok hitam itu menunduk mendekati Pak Darto, lalu suaranya terdengar lirih, berat, seperti dari dasar bumi. Janji tumbal bayi, darah segar, sing anyar lahir. Pak Darto nggak kuat. Kepalanya menunduk, hampir pingsan. Tapi entah kenapa, lidahnya ikut mengucapkan janji. Aku siap. Asal keluarga dan hidupku bisa keluar dari kesusahan. Begitu kalimat itu keluar, lilin padam serentak. Ruangan gelap gulita. Hanya suara napas makhluk itu yang terdengar. Makin lama, makin jauh, lalu hilang. Ketika lilin kembali menyala, sosok hitam itu sudah lenyap. Tapi di depan Pak Darto, ada sekantong kain berisi uang lusuh dan sekeranjang sayur yang tampak segar sekali. Mbah Karso tersenyum puas. Mulai saiki, uripmu bakal owah. Nanging elingo janji to. Yen ora, kabeh bakal ilang kelabu uripmu. Malam itu, Pak Darto pulang ke rumah dengan langkah gontai. Di tangannya ada uang yang cukup banyak dan sayur yang besok pagi ternyata benar-benar laris manis di pasar. Sejak saat itulah, jalan hidup Pak Darto perlahan berubah. Dari yang semula miskin, ia mulai mencicipi manisnya rejeki melimpah. Dengan bayangan hitam yang selalu menunggu janji tumbalnya. Sejak malam ia melakukan ritual dengan Mbah Karso, hidup Pak Darto berubah drastis. Pagi-pagi buta, saat ia datang ke pasar dengan keranjang sayur yang sama seperti biasanya, entah kenapa dagangannya laku keras. Ibu-ibu berebut, warung-warung kecil langsung borong, bahkan sampai ada yang minta disisakan buat besok. Dalam sebulan saja, lapak kecilnya yang dulu sepi
berubah jadi lapak paling ramai di pasar. Dari satu terpal lusuh, kini ia bisa punya meja kayu besar. Bahkan mulai menyewa kios permanen. Pedagang lain cuma bisa geleng-geleng kepala. Heran, lihat dagangan Pak Darto yang selalu habis duluan. Bukan cuma itu, uangnya pun mulai berlimpah. Dari yang dulu selalu mikir mau makan apa besok, kini Pak Darto bisa bawa pulang segepok uang setiap hari. Hutang-hutangnya langsung dilunasi. Orang-orang yang dulu suka nyinyir, sekarang malah jadi segan. Rumah reotnya pelan-pelan direnovasi. Genteng diganti. Cat tembok baru. Perabot baru masuk. Bahkan gak lama kemudian, rumah itu tampak megah dibanding rumah-rumah lain di kampungnya. Istrinya, Bu Sari, juga ikut berubah. Kalau dulu penampilannya sederhana, baju seadanya, sekarang ia mulai suka dandan. Gelang emas berjejer di tangannya. Kalung emas melingkar di leher. Anting berkilau menghiasi telinganya. Orang-orang kampung sering berbisik, "Waduh, si Bu Sari sekarang kayak istri juragan aja." Semakin hari, bisnis Pak Darto makin melejit. Dari satu kios, ia mulai buka cabang di pasar lain. Lalu bukan cuma sayur, ia juga jadi pemasok besar untuk warung-warung dan restoran di Cimahi. Sampai-sampai namanya terkenal di kalangan pedagang. Untuk mengurus usahanya yang makin sibuk, Pak Darto mempekerjakan orang. Tapi ada dua orang yang benar-benar ia percaya. Wawan masih muda, polos, rajin dan lugu. Ia sering disuruh antar sayur ke warung-warung. Ujang, lebih dewasa, tangguh dan setia. Ia biasa menjaga toko sekaligus mengawasi perhitungan uang. Keduanya sudah seperti tangan kanan Pak Darto. Mereka selalu ada di sampingnya. Ikut dari saat tokonya baru mulai naik sampai jadi besar. Dari luar hidup Pak Darto tampak sempurna. Rumah bagus, istri glamor, toko sayur punya cabang, karyawan loyal, duit gak habis-habis. Bahkan, ia dikenal dermawan. Seringkali ia sengaja bagi-bagi uang ke tetangga. Membantu orang kampung yang kesusahan. Sampai anak-anak kecil suka ikut nongkrong di rumahnya karena tahu pasti dikasih jajan. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang gak bisa ditutupi. Malam-malam tertentu, rumah Pak Darto sering kedengaran berisik. Seperti ada orang berlari di dalam rumah, kursi jatuh, piring pecah. Tapi anehnya, kalau dicek, semua perabot utuh, gak ada yang rusak. Lebih menyeramkan lagi, beberapa tetangga pernah cerita kalau mereka mendengar suara bayi menangis dari arah rumah Pak Darto. Padahal anaknya sudah agak besar dan tidak mungkin menangis seperti bayi. Kadang suara itu terdengar jelas dari luar jendela. Bahkan ada yang bilang suaranya seperti dari bawah tanah. Wawan dan Ujang, dua karyawannya juga mulai memperhatikan kejanggalan. Suatu malam, Wawan yang diminta nginep di kios melihat Pak Darto masuk ke gudang sendirian. Dari celah pintu, Wawan mengintip dan melihat Pak Darto duduk di depan sesajen dengan lilin merah menyala. Di depannya ada keranjang sayur segar, tapi di tengah-tengahnya terselip botol berisi darah ayam hitam. Wawan gak berani bicara, pura-pura gak lihat. Sementara itu, Ujang pernah mendengar suara lirih seorang anak kecil memanggil, "Ayah, ayah," dari dalam kotak kayu besar di gudang. Saat dicek, kotak itu kosong. Mereka berdua mulai curiga, tapi nggak berani menyinggung. Bagaimanapun,
Pak Darto adalah bos yang sudah mengangkat mereka dari orang biasa jadi bisa ikut hidup enak. Di luar dugaan, makin kaya, makin banyak juga orang yang iri. Pedagang lain di pasar sering berbisik, pasti ada yang gak beres sama si Darto. Gak mungkin dagangan bisa habis terus. Ada pula yang terang-terangan bilang, dia itu pasti ikut pesugihan. Pak Darto sendiri cuma senyum kalau ada yang bilang begitu. Bahkan sering membuktikan seolah-olah dirinya gak apa-apa. Misalnya, ia pura-pura dagangannya biasa aja. Atau bilang ke orang kalau hidupnya masih susah. Padahal semua orang tahu, istrinya penuh emas, rumahnya megah, dan tokonya makin banyak cabang. Yang membuat bulu kuduk merinding, setiap kali ada warga di kampungnya yang melahirkan bayi, hampir selalu ada kejadian aneh. Entah bayinya meninggal mendadak, entah jatuh sakit parah tanpa sebab. Dan itu biasanya terjadi dalam hitungan minggu setelah lahir. Tetangga mulai membandingkan. Kok setiap ada bayi meninggal, dagangan Pak Darto malah makin rame ya? Rumor itu beredar pelan-pelan. Meskipun tidak ada yang berani mengkonfrontasi langsung, Wawan dan Ujang, meski dalam hati takut, akhirnya sadar bahwa mereka sedang bekerja untuk orang yang hidupnya penuh rahasia gelap. Tapi mereka memilih diam, menyimpan semua yang mereka lihat dan dengar. Di sisi lain, anak pertama Pak Darto tumbuh sehat. Tapi anehnya, anak itu kadang suka menatap kosong ke arah pojok rumah. Pernah suatu malam, ia menunjuk ke langit-langit dan berkata, "Ayah, ada yang lihat kita." Pak Darto langsung membungkam anak itu, pura-pura nggak dengar. Tapi dalam hatinya, ia tahu persis siapa yang dimaksud anak itu. Dari sanalah, perlahan, Meski dikelilingi harta, Pak Darto dan keluarganya mulai hidup dalam ketakutan yang tidak bisa mereka ceritakan ke siapapun. Rumah megah Pak Darto yang dulu jadi kebanggaan kampung, perlahan berubah jadi sumber ketakutan. Dari luar memang kelihatan gagah, catnya kinclong, gerbangnya besar. Tapi kalau malam, rumah itu sering tampak gelap gulita, hanya menyisakan cahaya temaram dari kamar depan. Tetangga-tetangga yang lewat depan rumah sering mendengar suara gaduh dari dalam rumah, seperti kursi diseret, piring pecah, lemari terguling. Tapi anehnya, keesokan paginya, rumah itu selalu rapi kembali, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ada juga yang bersumpah pernah melihat sosok perempuan berjalan mondar-mandir di pekarangan rumah. Rambutnya panjang, tapi kepalanya tidak ada. Yang terlihat hanya tubuhnya yang menunduk, jalan pelan-pelan, lalu hilang di balik tembok. Istrinya, Bu Sari, meski penuh emas dan tampil glamor, mulai terlihat murung. Ia sering menutup telinga di tengah malam karena tidak tahan mendengar suara bayi menangis yang seolah datang dari bawah ranjang mereka. Kadang suaranya lirih, kadang keras sekali sampai seperti ada di dalam telinga. Sementara anak pertama mereka yang dulunya sehat, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kadang malam-malam ia terbangun sambil menangis, lalu tiba-tiba tertawa dengan suara orang dewasa. Kadang ia duduk di pojok kamar, menatal kosong, lalu berbisik dengan suara berat, "Aku, nggak lama lagi. Aku yang akan diganti." Bu Sari menangis histeris, memeluk anaknya erat-erat. Sementara Pak Darto hanya bisa diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Dalam hati, ia tahu, inilah saatnya janji yang dulu ia ucapkan akan ditagih. Di sisi lain, dua karyawannya Wawan dan Ujang makin lama makin curiga. Suatu malam, Wawan yang sedang menjaga gudang mendengar suara aneh, seperti suara bayi menangis lirih. Ia memberanikan diri membuka pintu. Di dalam, ia melihat kotak kayu besar yang biasanya dipakai untuk menyimpan sayur. Suara itu jelas berasal dari dalam kotak. Dengan gemetar, ia membuka sedikit tutupnya. Tapi isinya kosong. Kosong total. Tapi suara tangisan masih terdengar.
seolah-olah ada bayi yang disembunyikan di dalam kotak yang tak berisi apapun. Wawan ketakutan, langsung menutup kotak itu rapat-rapat. Ia tidak berani cerita ke siapapun, hanya menyimpan semuanya sendiri. Sementara itu, Ujang juga pernah melihat hal yang lebih menyeramkan. Saat malam ia masuk ke rumah Pak Darto untuk mengantar laporan keuangan, ia mendengar suara orang berbisik-bisik di ruang tengah. Ia mengira Pak Darto sedang rapat dengan orang. Tapi ketika mengintip, yang dilihatnya bukan orang, melainkan sosok hitam besar, duduk di kursi, sementara Pak Darto duduk di lantai menunduk. Ujang buru-buru menyingkir, jantungnya hampir copot. Sejak saat itu, ia yakin betul kalau bosnya memang bersekutu dengan sesuatu yang bukan manusia. Fenomena di rumah Pak Darto makin parah. Malam-malam tertentu tetangga melihat lampu rumah menyala berkedip-kedip, lalu mati sendiri. Dari dalam terdengar suara banyak orang ribut, padahal keluarga Pak Darto hanya tinggal bertiga. Anak mereka semakin parah. Tubuhnya kulus kering, matanya sayu, dan sering kerasukan. Pernah suatu kali, ia berbicara dengan suara serak yang jelas bukan suaranya. "Aku ini tumbal, aku yang ditunggu, aku yang akan dijemput." Wawan dan Ujang, yang kebetulan ikut menyaksikan, gemetar ketakutan. Mereka saling pandang tapi tak bisa berkata apa-apa. Dalam hati mereka sadar, anak itu memang yang ditargetkan jadi tumbal dalam perjanjian pesugihan. Istrinya akhirnya meledak. Suatu malam Bu Sari berteriak pada suaminya, menuduh Pak Darto sudah menyerahkan anak mereka sebagai tumbal. Ia menangis, histeris, bahkan mencoba kabur membawa anaknya. Tapi entah kenapa setiap kali mereka mencoba keluar rumah selalu saja ada halangan. Kadang anaknya tiba-tiba kejang di depan pintu. Kadang pintunya sendiri nggak bisa dibuka seolah terkunci dari luar. Pak Darto hanya bisa memohon maaf sambil menangis. Ia menyesali semuanya, tapi sudah terlambat. Ia terikat janji, dan janji itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kehidupan Pak Darto yang dulunya gemerlap dengan harta, kini berubah jadi mimpi buruk. Emas, rumah megah, toko sayur yang punya banyak cabang, semuanya seolah tak berarti ketika ia tahu sebentar lagi anaknya sendiri akan diambil. Wawan dan Ujang, dua karyawan yang setia, akhirnya jadi saksi kunci. Mereka melihat sendiri bagaimana bos mereka, seorang pedagang sayur yang dulunya sederhana, kini berubah jadi manusia yang hidup dalam ketakutan, dibayang-bayangi hutang perjanjian dengan makhluk gaib. Dan malam-malam berikutnya, teror itu akan sampai di puncaknya. Rumah megah Pak Darto kini bukan lagi simbol kejayaan. Dari luar, dindingnya mulai mengelupas. Catnya pudar, rumput liar tumbuh tak terurus. Tetapi anehnya, setiap toko sayur milik Pak Darto di kota tetap ramai, seolah-olah roda bisnis masih berjalan. Namun di balik itu, keluarga Pak Darto hidup dalam neraka. Istrinya Bu Sari semakin kurus, wajahnya kusut, dan senyuman anggun yang dulu selalu terpajang kini lenyap digantikan tatapan kosong penuh penyesalan. Emas-emas yang dulu ia kenakan, kini hanya tersimpan di laci, tak pernah disentuh. Sementara anak mereka semakin melemah. Tubuhnya tinggal kulit membungkus tulang, nafasnya teringah-ingah, matanya kadang memutih dan suara tangisnya sering berubah jadi jeritan orang dewasa. Malam-malam terakhir menjelang kematian itu teror semakin brutal. Suatu malam, Wawan yang sedang mengantar laporan ke rumah Pak Darto mendengar suara keras seperti pintu besar digedor-gedor dari dalam tanah. Duk, 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 duk. Tiba-tiba, lantai ruang tamu bergetar. Dari celah ubin, muncul asap hitam pekat. Suara bayi menangis bercampur suara tawa orang tua terdengar bersamaan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pak Darto langsung jatuh bersimpuh di lantai, berteriak, "Jangan sekarang! Tolong! Jangan ambil anakku dulu!" Wawan yang melihat adegan itu hampir pingsan. Ia baru sadar, kandang bubrah yang dulu dipakai Pak Darto untuk ritual kini mulai terbuka. Keesokan harinya, Ujang yang juga kebetulan datang ke rumah, melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ruang makan. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan tangannya memegang bayi yang kepalanya berlumuran darah. Sosok itu menatap Ujang sambil berkata lirih, "Ingat janji yang baru lahir,
yang baru lahir. Ujang menjerit dan kabur keluar rumah. Nafasnya tersengal-sengal. Malam itu, ia bersumpah tidak akan kembali lagi. Tapi takdir berkata lain. Ia masih harus menjadi saksi akhir. Puncaknya terjadi di malam berikutnya. Angin bertiup kencang, hujan deras mengguyur. Petir menyambar, membuat rumah Pak Darto berguncang. Anak mereka yang lemah tiba-tiba bangun. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke atas. Lalu ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Waktunya sudah tiba. Aku harus pergi. Busari memeluk anaknya erat-erat, menangis histeris. Jangan ambil anakku. Darto, lakukan sesuatu. Kamu yang bikin semua ini. Tolong hentikan. Pak Darto hanya bisa menangis. Ia tahu tak ada jalan kembali. Perjanjian itu mutlak. Ia sudah menukar anaknya sendiri untuk kekayaan. Dan kini yang ditagih adalah nyawa. Lampu rumah padam serentak. Dari dalam gelap, muncul suara banyak orang berjalan. Langkah kaki berat bercampur lirih tangisan bayi. Suara itu makin lama makin dekat. Tiba-tiba, tubuh anak mereka terangkat pelan dari pelukan ibunya. Busari berusaha menahan, menarik dengan segala tenaga, tapi tangannya seperti terbakar. Ia berteriak kesakitan, lalu terlepas. Anak itu melayang perlahan ke tengah ruangan. Dari lantai, muncul retakan besar membuka jalan ke sebuah lubang hitam yang dalam. Dari lubang itu, keluar tangan-tangan hitam, meraih tubuh anak itu, menariknya masuk. Jeritan terakhir anak itu menggema ke seluruh rumah, lalu hilang dalam sekejap. Setelah kejadian itu, rumah Pak Darto berubah total. Wawan dan Ujang yang berada di luar mendengar suara teriakan panjang dari dalam. Mereka mencoba masuk, tapi pintu tidak bisa digerakkan, seperti ada yang menahannya dari dalam. Ketika akhirnya pintu berhasil didobrak, mereka melihat pemandangan mengerikan. Busari tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar hebat, matanya kosong. Pak Darto terduduk di pojok, wajahnya penuh darah karena menghantamkan kepalanya sendiri ke dinding berulang kali sambil meracau. Aku salah, aku tukar anakku. Malam itu, Busari kehilangan akal sehatnya. Ia hanya bisa tertawa-tawa sendiri, kadang menangis tanpa henti. Sementara Pak Darto ditemukan warga pagi harinya sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergantung di gudang rumah. Yang lebih aneh lagi, esok paginya semua toko cabang sayur Pak Darto tutup bersamaan. Uang di brankas menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap di telan bumi. Orang-orang yang dulu iri pada kekayaan Pak Darto, kini hanya bisa bergidik ngeri. Mereka akhirnya percaya, harta yang datang terlalu cepat, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan dua karyawan Wawan dan Ujang menjadi saksi kunci sepanjang hidup mereka. Mereka bercerita bahwa semua kekayaan itu datang dari pesugihan kandang bubrah dengan tumbal anak yang baru lahir. Sejak itu, rumah megah Pak Darto ditinggalkan begitu saja. Warga menyebutnya rumah terkutuk. Dan sampai sekarang, tak ada yang berani menempatinya. Dari luar, kadang terdengar suara bayi menangis, seolah-olah tumbal itu masih bergentayangan, menuntut nyawa yang lain. Begitulah akhir tragis kisah Pak Darto, pedagang sayur di Cimahi yang memilih jalan pesugihan. Dari seorang pedagang kecil yang sederhana, berubah jadi orang kaya dengan banyak cabang toko, penuh emas, hidup glamor, sampai akhirnya harus membayar dengan nyawa anaknya sendiri. Harta yang datang dari jalan gaib itu cepat, tapi ketika ditagih, tidak ada satupun manusia yang bisa melawan. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut?
Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.